Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? I hope you guys are in a good conditions to study. Today's lesson we're going to talk about teori penerjemahan, which akan disampaikan itu beberapa teori penerjemahan yang mungkin bisa diaplikasikan nanti dalam pembelajaran selama mata kuliah atau selama menerjemahkan ini. Alright. So di sini kita akan belajar tentang teori penerjemahan dan diharapkan nantinya supaya para mahasiswa mampu untuk mengaplikasikan teori penerjemahan ini di dalam bentuk penerjemahan secara real yang dilaksanakan mungkin dalam bentuk akademis atau non akademis artikel. Ya, baik. Yang pertama akan dibahas adalah mengapa sebetulnya menerjemahkan itu penting. Mungkin banyak yang bertanya bahwa instead of translating, why don't we just learn the language, right? Nah, ini adalah fenomena besar di mana penerjemahan sekarang di era 4.0 atau di era teknologi seperti ini atau di era borderless countries, yang mana tidak ada lagi batas tidak ada lagi sekat dari satu negara dengan negara lain, akan membuat penerjemahan itu sangat penting. Okay. Kenapa itu penting? Ada 4 faktor. At least there are 4 factors why translations is very important nowadays. Number 1, it's because sharing and collaborating. Proses dari transfer ilmu, proses dari transfer informasi dari satu region atau satu nation ke nation yang lain, maka perlu penerjemahan di situ. Okay. Pentingnya sharing dan collaborating nowadays itu membuat penerjemahan itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika ada seseorang atau ada satu informasi besar itu tidak disampaikan kepada orang lain, maka tidak disampaikan ke negara lain, maka negara lain tidak akan mengetahui dan negara yang mempunyai pengetahuan tersebut tidak akan mendapatkan benefitnya juga. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan yang didapat oleh satu negara itu tidak bisa dikembangkan secara massal. Jika tidak bisa dikembangkan secara massal atau tidak bisa dikembangkan secara bersama, maka perkembangan dari ilmu tersebut akan sangat lambat. Contoh, umpama Indonesia menemukan atau China menemukan sebuah vaksin, for example, untuk coronavirus. Okay. Maka kemudian vaksin ini ditutup, tidak diberitahukan, tidak disebarkan, tidak disampaikan ke dunia luar, maka Cina yang hanya mengetahui vaksin tersebut. What happened after that? Okay. Akan ada transfer massal antara satu negara dengan negara lain, artinya Cina pun tidak bisa akan aman dari coronavirus tersebut. Karena apa? Tidak ada batasan lagi, kecuali kalau mereka mengisolasi diri mereka, tidak membiarkan negara lain masuk, mereka tidak mau bekerja sama dengan negara lain, that's fine. Tapi karena kebutuhan mereka untuk memproteksi diri itu tidak lebih besar dibandingkan kebutuhan memproteksi keseluruhan orang di dalam negara tersebut, oleh karena itu sharing itu sangat penting. Kedua, ketika satu informasi ditemukan, contoh ada si coronavirus ditemukan, kemudian ditulis, ditulis kemudian disebarkan, maka negara lain akan berlomba-lomba untuk mengembangkan sehingga teknologi yang didapatkan ataupun kalau dalam kasus ini vaksin yang didapatkan itu bisa jauh lebih bagus karena bersama-sama dikembangkan. That's why sharing and collaborating is very important, right? Karena kepentingan ini, maka penerjemahan itu penting. Kenapa? Karena in order to transfer satu ilmu dari satu bahasa ke bahasa lain, maka itu membutuhkan
yang namanya translation. Without translation, hanya a very limited individual yang bisa paham tentang konteks dari ilmu tersebut. Makanya itu sangat penting. Penerjemahan itu sekarang sangat penting. Banyak penerjemahan sekarang yang ada. Contoh, Google Translation itu pun punya penerjemahan, atau mungkin ada beberapa device yang mungkin bisa menerjemahkan. Tapi it's not going to work as effective as a human. Kenapa? Karena human can transfer the language, not literally. Nanti akan kita bahas kenapa human translation is still required in nowadays, atau kenapa we still need human in order to translate. Oke? Oke. Yang kedua, alasan adalah understanding cross culture and diversity. Di era abad 21 sekarang ini, maka understanding cross cultures and diversity from one country to other country, it's very important in order to respect others, right? Kalau kita tidak tahu culture dari sebuah negara, maka we are not going to respect them as how they want to be respected. Makanya penting penerjemahan itu karena akan ada keterbukaan. Contoh, orang Indonesia menyatakan memberitahukan tentang adat, kebudayaan, dan keberagaman yang ada di Indonesia. Maka negara lain akan mencoba untuk mentranslatekan informasi tersebut, kemudian memahami Indonesia. What happened after that, ketika mereka sudah memahami Indonesia dan memahami keberagaman di Indonesia dan culture-nya, maka akan lebih mudah mereka untuk bekerja sama. That's why understanding cross cultures and diversity is very important, sehingga penerjemahan itu penting. Kenapa penerjemahan itu penting untuk understanding and cross culture diversity? Karena tanpa penerjemahan tidak akan bisa kita memahami, tidak akan bisa kita memahami culture seseorang. Culture orang tanpa kita tahu dulu bahasanya, maka itu susah untuk dipahami. That's why people, whenever you go outside, whenever you go to a certain place which has a different language from yours, try as much as possible to use their language. Why? Untuk memudahkan kita supaya bisa diterima. That's what happened in Aceh, right? Sometimes it is very intimate to talk to somebody using Aceh's language instead of using bahasa Indonesia, right? Because karena kalau kita pakai bahasa Aceh, mungkin kita merasa kayak somehow they respect us, somehow we are belong together, somehow we are in the same position that we need to respect each other. That's why understanding and cross cultures of nation and its diversity is very important. That's why penerjemahan itu penting. Okay. Kemudian fostering the reformation. Dunia ini terus berkembang. Okay. Perkembangan dunia ini tidak bisa dibatasi lagi. Contoh, tidak bisa kita umpama satu negara menemukan satu alat yang bisa untuk memindahkan satu orang dari satu tempat ke tempat lain lah, seperti pintunya Doraemon lah ya. Satu orang memindahkan satu ini ke tempat yang lain. Apa dampak buruknya? Ya, dampak buruknya adalah tidak akan bisa lagi ada yang namanya protections, right? National Guard itu gak akan berguna lagi karena orang bisa datang ke Indonesia sesuka hati tanpa cek visa umpamanya begitu ya, tanpa harus izin umpamanya, maka akan sulit. Nah, kalau seperti ini, penemuan ini tidak diberikan izin nih, tidak boleh nih dicari, nggak boleh dipelajari nih. Bisa nggak orang bilang seperti itu? Bisa nggak pemerintah lah in this case mengatakan seperti itu? Yes, bisa, tapi the development will keep continuing. Ketika ada satu orang yang menemukan bagaimana cara memindahkan satu orang dari satu tempat ke tempat lain, maka orang lain akan terus mengembangkan teknologi tersebut. Nggak akan bisa mungkin untuk dibuat bisa,
Untuk dijual bisa dibatasi, tapi untuk dipelajari, no, cannot do that. Makanya fostering their information penting. Kenapa? Karena dunia ini tidak bisa dibatasi lagi perkembangannya, maka perkembangan itu harus lebih cepat. Bagaimana cara mempercepatnya? Work together and collaborate. Negara satu harus memberitahukan informasi ini ke negara lain juga harus mempelajari informasi tersebut, kemudian sama-sama untuk mengembangkan. Kalau sudah dikembangkan di tahap A, umpamanya di satu negara, maka negara kedua mencoba untuk mengembangkan di tahap B, ke negara yang lain mencoba untuk mengembangkan di tahap C, umpamanya seperti itu. Supaya apa? Supaya lebih cepat reformasinya, supaya lebih cepat perkembangannya. Kemudian ada exchanging information untuk saling bertukar informasi. So all those four elements need translation. Really need translations that human can do. That human only can do the translation as good as possible compared to Google Translation, right? Kadang-kadang Google Translation itu kan translate-nya dia tuh nanti akan kita bahas Google Translate itu bahasnya bagaimana, menerjemahkannya bagaimana. Okay? Alright. So arti dari menerjemahkan. Di sini arti dari menerjemahkan itu adalah mentransferkan, okay? Atau menghasilkan kembali informasi yang didapat dari bahasa sumber, kemudian dimasukkan ke dalam bahasa target. Okay? Yang pertama itu bisa mengenai makna, berarti maknanya tidak boleh berubah, dan juga menyangkut gaya pembicaranya juga tidak boleh berubah, atau gaya penyampaiannya juga tidak boleh berubah. Kalau bahasa pertamanya umpamanya bahasa Inggris kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris menggunakan gaya bahasa atau gaya yang sedikit umpamanya kasar, maka translate-nya harus juga kasar, seperti itu. Bahasanya halus, maka bahasa Indonesianya juga harus halus. So that's how it, tanpa harus mengurangi makna ya. That's what I mean. Jadi makna dan gayanya is very important to determine during the translation. Okay? Alright. Sebetulnya banyak yang mengatakan ada 3 petunjuk penerjemahan. Yang pertama itu adalah harus berorientasi kepada naskah asli. Jadi naskah asli tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh dikurangi maknanya atau ditambahkan maknanya. Kemudian yang kedua adalah perhatikan dan adopsi suasana bahasa sumber. Kalau bahasa yang ada di dalam bahasa Inggris tersebut, umpamanya kalau kita mau menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya menggunakan bahasa kasar dan suasana lagi senang marah umpamanya, maka bahasa targetnya juga harus dalam keadaan marah dan kasar. Okay? Kemudian sebuah terjemahan harus tidak dapat dirasakan sebagai suatu terjemahan. Nah, kalau ada dua draft atau 2 artikel diserahkan kepada kalian, kemudian kalian baca, ada satu berbahasa Indonesia, yang satu juga berbahasa Indonesia sih sebetulnya. Kemudian kalian bisa merasakan, ini kayaknya bahasanya harus diterjemahkan dulu, ini kayak harus terjemahan dari bahasa Inggris, karena tidak ada bahasa itu di dalam bahasa Indonesia, umpamanya seperti itu. Maka itu belum terjemahan yang bagus. Terjemahan yang bagus itu adalah terjemahan yang yang mana pembaca tidak bisa merasakan bahwa itu adalah hasil terjemahan. Begitu ya. Oke. Itu adalah 3 petunjuk terjemahan. Nah, 3 petunjuk penerjemahan ini menjadi acuan besar nanti dari bagaimana cara menerjemahkan. Oke. Nah, kalau tahapan penerjemahan, ada yang bilang bahwa banyak ya teori mengatakan tahapan penerjemahan itu harus seperti ini. Ini salah satunya. Read and understand. You need to read it first. Read kalau bahasa Inggris sumbernya, baca dulu, pahami dulu. Kemudian absorb the content, kemudian listkan kontennya, apa aja sih sebetulnya informasi yang ada di dalam ini, tidak boleh kurang, tidak boleh bertambah. Kemudian mengatakan kembali atau menuliskan kembali dalam bahasa target.
Kalau terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, maka baca dulu bahasa Inggrisnya, pahami dulu, kemudian absorb the content, serap kontennya, serap informasinya, atau kalau saya bilang mungkin tuliskan informasi apa yang akan disampaikan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, kemudian sampaikan itu dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Nah, tahapan ini juga akan menjadi acuan kita nanti pada akhirnya masuk ke teori-teori dalam penerjemahan. Nah, di sini ada 7 tahapan penerjemahan. Kalau ini menurut si Ronald dan Batke. Ini adalah sering disebut dengan model operasional. Oke. Di sini ada penjagaan, penguraian, pemahaman, peristilahan, perakitan, pengecekan, dan pembicaraan. Di sini penjagaan itu adalah mencari, atau disebut tuning, itu seperti mencari informasi, bukan hanya informasi sih, mencari sesuatu yang ada di dalam teks tapi itu berbentuk non tulisan. Contohnya kayak informasi apa yang ingin disampaikan, kemudian bahasa bagaimana yang akan digunakan. Oke. Kemudian penguraian, kita analisa, baru kita pahami isinya, kemudian baru kita terjemahin istilah-istilahnya, kemudian baru kita buat kembali dalam bahasa target, kemudian dibaca lagi bahasa targetnya yang udah masuk checking, kita baca lagi, checking, setelah diterjemahkan dicek lagi, kemudian baru diterjemahkan akhir. Oke. Jadi jangan lupa cari dulu ini sebetulnya tune-nya kemana ini gitu. Apakah dia itu sesuatu yang berbentuk akademis umpamanya, apakah non akademis, kemudian diuraikan, dilistkan dulu, kemudian dipilah-pilih informasinya, kemudian dipahami informasi tersebut, terjemahkan istilahnya kalau memang perlu diterjemahkan, kalau memang tidak bisa diterjemahkan maka gunakan istilah yang sama. Maka peristilahan ini atau terminologi ini perlu melalui konsultasi ahli. Oke, kemudian perakitan dibuat kembali dalam bentuk bahasa target, kemudian bahasa targetnya dicek dan kemudian dibicarakan atau dihasilkan, ditulis kembali. Oke. Nah, ini akan kita bahas sebetulnya jenis model dan pola penerjemahan. Ini akan kita bahas, dan ini banyak kan? Yang akan saya bahas hanya 1, 2, 3. Karena ini yang mungkin butuh penerjemahan lebih, artinya butuh penjelasan lebih. Yang lain saya yakin bisa dipahami sendiri nanti. Boleh dilihat, boleh di search atau searching atau dibaca-baca di perpustakaan tentang ini. Oke, mari kita bahas satu-satu. Oke, baik, ini adalah model pertama, namanya model hermeneutik. Ya. Model hermeneutik ini adalah teori penerjemahan yang berdasarkan interpretasi makna. Di model hermeneutik ini, makna itu harus diterjemahkan, yang penting maknanya tersampaikan. Oke, yang penting maknanya tersampaikan. Maka ada 4 tahapan sebetulnya dalam model hermeneutik ini. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pesannya apa. Di sini bisa kita sebut seperti mempercayai. Oke, pesan ini betul layak disampaikan nggak? Setelah kita pahami, layak nggak untuk disampaikan? Oke. Kemudian setelah kita yakin itu layak untuk disampaikan, itu penting untuk diterjemahkan, maka kita pahami keseluruhannya. Kita pahami keseluruhan maknanya di dalam tersebut. Oke. Kalau kita sudah paham keseluruhan maknanya, artinya kita baca, baru kita penyesuaian. Di penyesuaian ini, maka kita harus perhatikan ada 3 hal. Pertama, pesannya ada nggak? Oke. Kemudian kita harus pikirkan kira-kira pembaca kita paham nggak kalau kita terjemahkan seperti ini. Kemudian situasi apa yang dilakukan oleh penulis ketika menuliskan hal tersebut. Contoh, apakah ada pesan di dalamnya tentang, umpamanya saya mau menerjemahkan tentang Harry Potter, umpamanya ya, ketika Harry Potter umpamanya pertama kali datang ke Hogwarts umpamanya kan. Nah, ketika itu saya harus lihat dulu pesannya di dalam tersebut. Apakah ada pesan? Nah, kalau ada pesan saya akan dapatkan pesan tersebut, saya akan catat, saya tidak boleh lewatkan pesan tersebut.
Kemudian kalau saya terjemahkan pakai bahasa akademis, apakah orang akan paham? Jadi saya terjemahkan di situ umpamanya Harry Potter umpamanya masuk ke dalam dimensi lain, umpamanya seperti itu ya terjemahannya seharusnya. Tapi saya mau umpamakan masukkan bahasanya Harry Potter umpamanya mungkin kayak berevaporasi umpamanya seperti itu, berevaporasi ke dunia lain umpamanya seperti itu. Walaupun nggak nyambung sih, evaporasi itu bukan itu. Tapi kan daya tangkap orang yang baca itu akan berbeda. So we need to mind also, kira-kira reader kita sebagai penerjemah, reader kita itu siapa? Oke. Kemudian situasi di dalamnya, apakah dia takut, apakah dia senang. Kalau dia lagi senang, maka gunakan kosakata yang menunjukkan bahwa dia itu senang. Oke. Kalau dia takut, maka gunakan kosakata atau bahasa yang menunjukkan bahwa ada ketakutan di dalamnya. Oke, kemudian baru disajikan, itu menjanjikan berdasarkan bahasa penerima dan kepentingan. Jadi jangan sampai ada terasa lagi bahasa sumbernya. Oke, kita lihat contoh deh. Ini contoh yang pertama. The constructions of the building was too far from the perfections. Oke, ada dua di sini terjemahan. Terjemahan pertama adalah bangunan itu sudah terlalu jauh dari kesempurnaan. The constructions of the building, pembangunan dari bangunan itu was too far, sudah terlalu jauh from the perfections, dari kesempurnaan atau dari kata-kata sempurna. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan itu sangat mengecewakan. Maka ada kemungkinan yang pertama yang benar, ada juga kemungkinan yang kedua yang benar. Mana yang perlu diperhatikan di sini adalah pertama, kita pahami maknanya dulu. Pertama, sebetulnya kita percaya dulu ini perlu disampaikan. Oke, kita percaya bahwa ini perlu disampaikan. Kemudian kita pahami. Sudahkah kita paham? Oke, kita sudah paham intinya. Oke, intinya kita sudah paham the construction of the building was too far from the perfections. Artinya itu nggak sempurna gitu ya. Kemudian kita sesuaikan. Setelah kita sesuaikan, kita udah dapat maknanya apa, kemudian daya tangkap penerima, kira-kira orang yang mau disampaikan ini orang yang mana, apakah anak-anak, apakah orang dewasa, apakah pekerja, atau lain sebagainya. Oh, kita lihat dulu artikelnya. Oh, mungkin artikel ini adalah artikel untuk akademis, berarti boleh kita menggunakan bahasa yang sedikit sulit umpamanya. Situasi penerima, kira-kira kalau orang bilang seperti ini, apakah dia bahagia, senang, kecewa, atau lain sebagainya. Oh, dia itu kecewa, otomatis kecewa karena dia mengatakan bahwa the construction of the building itu nggak sempurna gitu. It means dia kecewa. Jadi di sini disebutkan bahwa bangunan dari itu sudah terlalu jauh dari kesempurnaan. Ini menurut saya terlalu literik dan itu bukan hermeneutik. Artinya pesannya aja yang sampai. Maka boleh disampaikan menggunakan pembangunan itu sangat mengecewakan karena kata-kata seperti ini sangat merepresentasikan si bahasa sumbernya. Kan di sini interpretasi makna kan, maknanya saja yang sampai. Oke. Maka dengan itu disebut model hermeneutik ini digunakan untuk menginterpretasikan makna. Maknanya sampai, nggak apa-apa beda bahasa. Oke. Sepanjang maknanya sampai dan tidak ada lebih dan tidak ada kurang. Oke. Next. Nah, ini adalah mode situasional. Mode situasional ini merupakan model yang sangat penting untuk membedakan sebetulnya terjemahan ini terjemahan siapa, terjemahan mesin kah atau terjemahan manusia. Karena sampai sekarang manusia mesin Google Translate ataupun Bing Translate itu tidak bisa menerjemahkan situasi. Oke. Contoh. Di sini kalau kita lihat ada beberapa perbandingan. Nilai perbandingan, bidang perbandingan ini disebut adalah aspek dasar yang dimiliki oleh manusia yang paham betul bahwa kondisi pembicaraan itu maknanya ini, walaupun bahasanya berbeda. Oke. Contoh di sini umpamanya anjing. Orang mengatakan anjing itu bisa berbeda makna ya, betul nggak?
saya bisa bilang anjing karena saya marah, saya bisa bilang anjing karena memang ada hewan di situ, saya bisa bilang anjing karena memang mungkin pada saat itu saya lagi senang umpamanya. Nah, itu bisa berbeda makna. Maka ini hanya dimiliki oleh manusia dan sampai sekarang mesin belum mampu untuk menginterpretasikan keseluruhannya. Kemudian dengan perbandingan ini kita analisa bahasa sumber, kemudian analisa juga tujuan dari teks tersebut, sehingga nanti pada akhirnya diharapkan bisa menghasilkan luaran atau bahasa target yang benar. Oke, supaya lebih mudah mengerti, kita lihat contoh. Di sini di bahasa sumber nomor 1 dibilang the speech was fantastic. The speech was fantastic. Itu artinya bisa pidatonya sangat bagus benar atau pidatonya sangat fantastis. Betul nggak? Apakah ini sudah benar? Belum tentu. Karena the speech was fantastic itu perlu banyak bidang perbandingan. Kita harus paham kondisi the speech was fantastic itu pada saat apa. Apakah itu merupakan ironi atau bentuk kebalikannya? Mungkin dibilang kan sering kita bilang ya, ini tulisan kamu bagus ya kayak cakar ayam for example. Nah, itu kan bukan komplimen ya. Kalau saya bilang kayak the speech was fantastic, tapi saya lanjut umpamanya kayak it hurt my ear umpamanya kayak gitu, maka itu kan seharusnya bukan pidatonya bagus bener terjemahannya atau pidatonya sangat fantastis. Tapi kalau kita masukkan ke Google Translate, maka hasilnya seperti itu adalah hasil yang keluar. Maka bidang perbandingan ini sangat menjadi acuan dari penerjemahan yang baik dan benar. Oke. Yang kedua, contohnya adalah anjing keren banget. Nah, ini merupakan juga penerjemahan yang harus melihat situasi. Kalau kita terjemahkan dog it was cool, boleh juga. Kalau mungkin ini artinya bukan semacam hujatan ya, atau mungkin semacam sumpah serapah, tapi mungkin memang betul ada anjing di situ dan keren banget gitu. Iya anjing keren banget gitu. This was one of the translation, the possible translation kan. Atau mungkin damn it was cool karena dibilang kayak anjing itu bukan sesuatu yang marah gitu loh. Damn it was cool. Wah keren banget gitu. Gila keren banget. So it's also can be the translation, right? Atau it's cool. Keren banget. So mungkin menurut saya kalau dalam segi pemahaman yang saya maksud umpamanya kayak dia itu semacam menyampaikan sumpah serapah tapi untuk memuji, maka yang paling benar adalah ini menurut saya. Karena it is cool, memang dia memuji tapi tidak ada rasa emosi di dalamnya. Itu yang tadi kita bahas. Emosi bahwa dia mengatakan dan dia itu takjub, itu tidak ada di sini, di nomor 3 ini. Makanya sangat direkomendasikan untuk memerhatikan bidang perbandingannya. Oke? Bahkan di sini ada beberapa yang perlu kita bahas. Umpamanya kalau sekiranya umpamanya di India penggunaan bahasa cow atau kerbau, lembul atau kerbau atau semacamnya itu sepertinya merupakan penggunaan bahasa binatang yang memang sangat dihargai atau sangat disucikan gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan bahasa umpamanya di bahasa Indonesia lembu gitu ya, untuk marah, kemudian kita terjemahkan dalam bahasa India, kemudian kita bilang cow, orang nggak akan paham bahwa itu adalah marah, karena bagi mereka it's a secret animal, ya kan? Itu adalah animal yang memang sangat dihormati di situ kayak gitu. Jadi we need to translate the language in a different way kayak gitu. Makanya model situasional ini sangat memperhatikan pengetahuan dari bahasa utama dan bahasa target. Bukan hanya bisa terjemahin, bukan hanya bisa tahu kosakata, tapi we also need to understand sebetulnya konsep dari bahasa awal ini sebetulnya dia mau ngomongin apa kalau dia bilangnya seperti itu. Oke, atau contoh yang ketiga nih. Bahasa sumbernya bilang you should not behave like that. I found it very disrespectful. Oke, kalau kita terjemahkan, Anda seharusnya
tidak berperilaku seperti itu, saya merasa itu atau ini sangat tidak sopan. Terjemahannya sama seperti ini, output yang pertama. Nah, tapi situasinya kan tidak seperti itu. Ini kan situasi yang mengatakan bahwa bahasanya di sini dia itu santai kan. Anda seharusnya tidak berperilaku seperti itu. Saya merasa itu sangat tidak sopan. Itu memang terjemahannya. Maknanya ada, tapi emosinya tidak ada. Karena di sini ketika dia bilang I found it very disrespectful, itu kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bukan artinya saya merasa Anda tidak sopan, tapi bilang itu nggak sopan gitu. Artinya lebih kasar daripada bahasa output awal. Output ini terlalu lembut untuk menerjemahkan bahasa sumber. Maka output yang kedua mungkin akan jauh lebih pas, karena kalau kita lihat di sini mungkin di sini ada anger atau rasa marah atau kecewa. Mungkin terjemahannya adalah tidak seharusnya kamu seperti itu tidak sopan. Oke, maka model situasional harus memperhatikan situasi dari pembicara atau dari bahasa target awal, bahasa awal atau bahasa sumber dengan bahasa tujuan. Oke. Nah, kata per kata ini yang bisa menjadi terjemahan dari Google Translate. Sebetulnya dua sih pola penerjemahan di Google Translate. Ada yang disebut kata per kata dan juga ada yang disebut sintaksis. Yang diterjemahkan itu frasa per frasa. Jadi kita bahas kata per kata dulu. Contoh, she requested your attendance. Terjemahannya adalah dia meminta kehadiran Anda. Betul nggak? Nah, kalau itu kata per kata, maka terjemahannya adalah ini. Dan ini boleh sometimes. Boleh digunakan but sometimes kok. Karena sebagian besar dari pola penerjemahan atau dari pola transformasi bahasa satu bahasa ke bahasa yang lain, maka kata per kata it doesn't work that effective. Oke, ini juga sering disebut interlinear translation. Kalau menggunakan pola interlinear translation, maka ya kadang-kadang bisa berhasil, tapi kebanyakan tidak bisa berhasil. Kan terjemahannya bisa juga seperti ini sih, ya kan? Dia minta kamu untuk datang. She requested your attendance. Nah, ini yang dimaksud menjadi dari kata per kata. Apakah kata per kata dilarang? Tidak dilarang. As long as it's plausible, that's fine. Tapi ketika kita menerjemahkan, walaupun itu kata per kata, maka bear in mind to the condition, kemudian mind meaning. Meaningnya jangan hilang, bentuknya jangan hilang, the kondisinya juga jangan hilang. Oke, maka itu yang disebut sebagai penerjemahan yang baik dan benar. Ada beberapa lagi yang memang perlu kita bahas, dan itu nanti akan kita bahas di kelanjutan dari video ini. I think that is all for today, and everyone, thank you. Kalau ada mau ditanyakan silahkan. You can comment below, or you also can post that question in Spada, or nanti boleh contact me through my personal WhatsApp account. I will be there to assist you. I'll be very happy, and I will be very delighted to answer the discussions. I think that is all, everyone. Thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.